الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكف عن بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي مشارق الأرض مغاربها ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرار أنوار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالاتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمربي روح سيدنا أبي عمر محمد بن حسن القد وإلى روح والدته الشقيقة وإلى روح صاحب الكتاب الشيخ حمام زادة إن الله كريم يغفر لهم وينفعنا بأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 18 baris keberapa? Baris ke-6 dari bawah ya. Halaman 18. Tuh 2 3 4 5 6. Oh iya. Summa yusaqul khalqu ya. Bacanya summa yusaqul khalqu ilal mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an summa yusaqul khalqu ilal mahsyari فالذين عملوا في الدنيا عملا صالحا يكون عملهم لهم مركبا فلا يمشي راجلا وبعدهم يمشي راجلا وبعدهم يمشون على وجوههم وبعدهم يمشون على أيديهم فإذا جمعوا في المحشر تكون الشمس على رؤوسهم مقدار ميل وأحاطت بجوانبهم النار وعلى ظهورهم أحمال أوزارهم ومن فوقهم حرار الشمس والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an tsumma yusagul khalqu ilal mahsyar. Ya, nanti setelah dibangkitkan dari kubur, semua makhluk akan digiring oleh Allah menuju padang mahsyar. Ya.
Walladzina 'amilu fid dunya 'amalan shalihan, maka siapa saja yang di dunianya melakukan amal soleh, yakunu amaluhum lahum markaban, maka amalnya itu Allah akan jadikan kendaraan buat mereka. Ya, berarti yang amal solehnya makin banyak, makin tekun, ya kendaraannya makin enak. Ya, kalau yang amalnya dikit, ya begitu deh. Kalau kelas di dunia ada yang pakai odong-odong gitu kan, ada yang pakai kendaraannya mewah. Kita pengennya kan yang kelas, yang ada AC-nya, yang ininya. Fala yamshi rajulan, maka nanti ini orang enggak jalan kaki karena amal solehnya banyak. Begitu yang diceritakan oleh Nabi, begitu dahsyatnya. Ini orang pakai kendaraan dengan amal solehnya. Wa ba'duhum yamshi rajulan, tapi ada juga nanti yang jalan. Ya, mudah-mudahan kita naik kendaraan nih. Fala yamshi rajulan wa ba'duhum yamshi rajulan wa ba'duhum yamsuna ala wujuhim, ada juga yang jalan menggunakan wajahnya. Wa ba'duhum yamsuna ala aydihim, ada juga yang jalan dengan kedua tangannya. Ya, kita kalau yang kedua tangan di dunia kita lihat tuh, yang orang kagak punya kaki, kadang-kadang tangannya digunakan buat jalan. Nanti tapi Allah bisa jadiin orang jalannya pakai mukanya tuh. Gimana itu jalannya? Ya, Allahumma sallimna wa afina ya Rabb. Ya. Fa idza jama'u fil mahsyar, ketika mereka semuanya udah ada di padang mahsyar, takunu samsu ala ru'usihim, maka matahari udah ada di atas kepala mereka masing-masing. Digambarkan di sini migdaro milin, kadar dekatnya itu ya diumpamakan seperti jaraknya milin ini, ya celak buat mata, ya pensil alis tuh ya. Nah ya, segimana, makanya orang dulu bilang ntar matahari sejengkal. Ini dia nih dalilnya nih, ya, bahwa nanti matahari di atas kepala kita sejengkal. Nah, karena ungkapan ini, wa ahatat biwajihimun bijawanibihim annar, nanti mereka dikelilingin oleh api. Udah kebayang banget tuh panasnya kayak apa ya. Matahari di atas kelilingin dengan api, ya. Wa ala zuhurihim ahmalu auzarihim, nanti masing-masing manggul ya jenis-jenis dia punya dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, masing-masing manggul sendiri. Kalau sekarang kan keberatan bisa nolong sama orang, tolong dong bawain begitu. Kalau nanti wala taziru waziratun wizra ukhra, ya Allah, kita udah kepanasan, matahari udah ada di atas kepala, udah gitu masing-masing pada dengan dosanya, ya Allah, beratnya minta ampun. Wa min fawqihim hararus syamsi, di atas mereka matahari. Fa ba'duhum yakunu fil araqi ila rukbatih, maka keringat saking banyaknya ada yang sampai bisa menenggelamkan dengkulnya. Betis udah nggak kelihatan tuh, ila rukbatih. Wah, udah pada berenang gitu. Wa ba'duhum ila wasatih, ada yang sampai dada nih. Wa ba'dahum ila hulgumi, ada yang udah sampai tenggorokannya, ya, udah sampai lak-lakannya. Itu air keringat saking banyaknya. Wa ba'duhum yagriku fil araqi, ya, sebagian lagi yang udah tenggelam udah, ya, udah tenggelam udah
Udah kagak kelihatan, ya, udah nggak kelihatan mukanya, wajahnya udah nggak kelihatan, tenggelam oleh fayanfuzul araqu ilal ardi miqdara sab'ina zira', maka ya itu keringat masuk ilal ardi miqdara sab'ina zira', sampai 70 hasta. Artinya dalam juga tuh keringatnya, Masya Allah. Wa fi dzalikal yaum la yujadu zillun illa zillal arsh, maka nanti udah enggak ada lagi tempat yang adem, udah enggak ada lagi naungan, payung udah kagak ada, pada kepanasan semuanya. Illa zillal arsh, kecuali arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa yakunu fi dzalikal yaum tahta zillil arsh sab'u tawaifa. Nah, siapa itu yang bakal dapat nanti daripada naungannya arusnya Allah? Orang lagi pada kepanasan, tapi ada di sini berapa orang? Sab'u tawaif, 7 kelompok manusia yang akan berada di arusnya Allah. Mudah-mudahan kita masuk, ya. Siapa yang pertama? Al-ula al-hukamul adilun. Yang pertama al-hukam, hakim. Oh, yang adil, tapi wasit yang adil, ya, yang benar, ya. Bukan ada yang nggak adil, ya. Belum penalti, ya, gitu, ya. Al-ula al-hukamul adilun, penegak hukum, ya, yang nggak berat sebelah. Oh, ya, al-qudhah masuk di sini, ya. Al-qudhah, mereka yang memutuskan hukum. Al-adilun, harus adil. Makanya pemimpin yang adil, dia ada di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak adil, nyemplung, ya. Berat, ya. Tuh. Yang pertama, hukamun adilun. Makanya doa yang qabul salah satunya adalah doa dari imamun adil. Kalau ada imam adil, pemimpin, doanya qabul tuh. Ya, qabul dia. Kita minta doa, kami pejabat yang begitu tuh. Doain nih. Adil gak dia? Adil, minta doain. Tuh, ya. Kalau nggak adil jangan, ya. Wasania, yang kedua, allazina ya'budullaha fi syababihim, orang yang masa mudanya, remajanya rajin banget, getol ibadah, demen ibadah, ini nggak bakal kepanasan nanti. Masa mudanya dihabisin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada anak muda rajin ibadah, taat luar biasa. Sayyidina Umar ngelihat remaja, ya, jam 1:30 udah keluar, udah ke masjid. Ya Allah, yang lain lagi pada tidur, dia udah ke masjid. Kata Sayyidina Umar, ngapain inti? Ntar masih lama subuh. Ya. Dia bilang apa? Sayyidina Umar, ya, al-afu, maafin, yang namanya buah nggak selamanya nungguin matang dipetik. Kadang-kadang yang muda dipetik juga. Walaupun aneh muda, aneh nggak tahu kalau aneh dipetik gimana. Sayyidina Umar, kalau orang kita nih garuk-garuk paleh, ya kan. Jangan lihat mudanya, tapi kata-katanya indah banget tuh. Jadi jangan pakai nungguin tua baru ibadah. Entar deh umur 40 baru ibadah. Nggak tahu jigo mati. Ya, jangan, nggak ada cerita. Ibadah ya ibadah, bismillah. Jangan pakai kata-kata tunggu. Ini jangan. Umur kami kita sih enak juga, ya kan? Waladzina ya'budunallaha fi syababihim, masa mudanya buat taat kepada Allah. Ya, kalau di zaman Nabi Muhammad dulu ada anak muda. Ya, dulu ada anak muda. Ya. Masa Rasulullah, waduh, nih orang luar biasa. Ya. Jarang ke masjid. Jarang, ya. Males deh, banyakkan maksiatnya deh. Waktu Nabi Muhammad masih hidup, tapi setelah Rasulullah meninggal baru taatnya luar biasa. Rajin banget, kata sahabat, inti kemarin Nabi masih hidup
Ente nggak mau ngumpul jadi orang baik. Nabi udah meninggal, baru coba dari kemarin Nabi girang. Anak muda pintar, ya inti. Kata anak muda, ilmu inti belum tinggi kan gitu ya. Inti nggak paham dulu, aneh maksiat, aneh tenang, aneh bikin dosa, aneh tenang. Kenapa? Karena ada Rasulullah. Gak bakalan azab turun Nabi setelah ada Nabi Muhammad. Makanya aneh enjoy. Tapi sekarang Nabi udah kagak ada. Kalau aneh tetap maksiat, waduh gimana? Gak bakalan bisa. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kan begitu. Kalau masih ada Rasul gak bakalan diturunin azab. Tapi sekarang Rasul udah gak ada. Kalau aneh gak istighfar, kalau aneh gak balik lagi kepada Allah, berat. Makanya hari ini berubah langsung, aku taubatan nasuha. Tuh kayaknya anak muda kudunya taubatan nasuha ya. Rasulullah ya udah nggak ada taubatan nasuha, deketin diri kepada Allah. Ya'budun Allah fi syababihim. Wasalisatu, yang ketiga yang bakal mendapatkan arasnya Allah, allazina yulazimunal masajid, orang yang demen mondar mandir ke masjid. Ya, mondar mandir ke masjid taat. Ya, bukan mondar mandir. Ada juga ya. Masjid cuma buat tempat ngobrol doang ya kan. Iya, giliran sembahyang pulang. Jangan yulazimun al-masjid intizarus shalah ba'da shalah. Kayaknya itu wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Baru sampai masjid udah pengen lagi ke masjid. Nah, inti pernah gak kita umroh? Pernah kan umroh? Umroh tuh kita pulang, baru pulang sebentar udah berangkat lagi. Tuh, waktu umroh, pulang umroh berat lagi kayak kesannya gitu. Harusnya kan tetap begitu, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya demen banget pengen ke masjid lagi, baru sampai pengen balik lagi ke masjid. Itu mahal banget tuh hati yang begitu. Ya Allah, susah. Ini adanya kan di hati rasa. Kalau tasannu sebentaran. Tasannu lagi ada Pak Haji, tasannu lagi ada lurah, tasannu lagi ada maunya, itu tasannu. Tapi kalau nggak tasannu dari hati yang kita yang paling dalam, masa bodoh mau ada orang mau kagak, tetap kita main ke masjid, itu namanya hebat. Kalau tasannu kan gampang, lagi pembagian bansos di masjid, hadir gak? Hadir. Ya, tasannu gampang, tasannu gampang deh. Ada nujuari hadir, tasannu gampang. Kalau tasannu dia pura-pura. Tuh, yang benar-benar mu'allaq itu dari hati yang paling dalam, nggak bisa. Gerimis geledek aja masih mau datang. Ya Allah, kita begini gerimis. Ya, perido dulu. Berat ya, nggak gampang. Mulazamah ini susah. Mudah-mudahan Allah berikan di hati kita ya. Ya, di hati kita biar ada demen ame masjid ya Rabbana ya. Makanya untung nih yang jadi pengurus masjid, untung. Mudah-mudahan dia punya sifat mulazamah ame masjid. Ada juga pengurus masjid tapi nggak pernah ke masjid. Nah dia begitu ngurus ya. Lo pengurus gimana nih, nongol kagak gitu. Orang jadi pengurus harusnya namanya pengurus, berarti ngurusin masjid gitu. Ini pengurus nggak ditanya ya. Masjid warnanya apa nggak tahu ya. Masjid warnanya apa nggak tahu ya. Ya Allah, ini udah berapa periode. Nah, jangan kita yang namanya pengurus harus namanya ngurus ya. Ini luar biasa, magom yang tinggi. Yang keempat yang bakal mendapatkan arasnya Allah, al-mutahabbuna fillah. Orang yang ada cinta dan kasih ya. Ini terikat karena Allah. Tuh, jadi cintanya karena Allah. Kalau udah kata-kata cintanya karena Allah, berarti dia benar-benar jaga persahabatannya, cinta dan kasihnya. Mutlak diwarnai ya dengan ibadah. Makanya orang kalau benar-benar cinta karena Allah kelihatan. Tuh, temennya lupa diingetin. Dia sembahyang belum? Tuh temen tuh. Ya, cukup ya. Ayo taklim yuk. Tuh, al-mutahabbillah.
ngajakin orang baik kebaikan, dia demen gitu. Ngajakin orang kebaikan. Ya. Pokoknya dia timbul demen sama dia fillah, semata-mata karena Allah ngelihat dia sering beribadah. Demen banget ngelihat dia baca Quran, ya Allah, alhamdulillah. Ngelihat dia sembahyang, alhamdulillah. Seneng nih anak. Cinta inti sama dia kenapa? Allah. Tuh. Jadi nggak sembarangan cinta Allah itu kelihatan. Lo demen sama dia kenapa? Gue dijajanin mulu. Iya, juga begitu kan. Dijajanin dia. Ya walaupun tetap sedekah juga, dia demen juga. Ini orang tangannya baik banget sedekah, gue demen cinta gitu. Intinya dia begitu gak? Kagak, ya jangan, harusnya tetap ya. Jadi cinta fillah ini nggak mudah ya. Cinta karena Allah. Wal khamisah, yang kelima, alladzina yu'adduna sadaqatihim ay huquqallahi ta'ala. Orang yang benar-benar bisa menjalankan sedekah dengan baik, huquqallah dengan baik. Tuh, jadi kenapa kita keluarin zakat? Ya, itu karena perintah Allah. Yu'adduna sadaqatihim ay huquqallahi ta'ala. Dia bisa jalanin benar-benar, enggak sembarangan. Ya, Masya Allah, ya. Hak-hak Allah ditunaikan benar. Allah kan punya hak sama kita. Hak Allah adalah ayyubad, bahwa Allah disembah sama kita benar-benar. Ya, enggak boleh wa'budullaha wala tusyriku bihi. Yang keenam, alladzina tad'uhum ra'atun jamilatun. Yang keenam ini nih hebat nih. Laki-laki yang dideketin ame harim cakep, perempuan cantik ngedeketin dia. Ya Allah. Ya, kalau kata-kata tad'uhum ini perempuan cakepnya luar biasa. Ya, wah, ya. Imra'ah jamilah lagi. Udah perempuan cakep, ya. Masya Allah. Bagaimana? Ya khafunallaha. Ya. Wah Allah. Udah di ya yang begini kalau sekarang udah ya. Udah dideketin, udah luar biasa. Ya khafunallah. Maafin ya, kita belum nikah. Allah. Ya, jangan haram. Wala ya'maluna ma fi'la zina. Dia kagak berani nyolek aja kagak. Dicolek aja kagak. Apalagi ditidurin kagak. Enggak berani, jangan. Ini ya khafullah, jangan. Ntar KUA dulu gitu. Agit dulu baru. Luar biasa. Itulah orang yang luar biasa. Ya, masalahnya ini perempuannya cakep. Tuh digambar ini kan begini, imra'ah jamilah. Kalau imra'ah gobihah sih lain lagi. Harim jelek deketin inti, ini akhafullah, udah pasti inti bisa. Harim jelek deketin inti bilang ini akhafullah. Bisa gak? Gampang, sampai juga bisa. Ini akhafullah, ya akhafullah, keren cakep. Pusing balik. Nah, makanya berat Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kelas Nabi Yusuf kan kita udah gambarin Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Ya. Gantengnya luar biasa. Zulaikha udah ketahuan. Ya Allah, gimana gak hebat sih? Ya, permaisuri, ya, istri raja, masa jelek? Itu udah ngebayangin, cakep gak tuh? Cakep, tapi lihat, wa ma ubarri'un nafsi, aneh gak sanggup ngendaliin nafsu. Ya, inna nafsa la'ammaratum. Kalau nafsu aneh udah pasti pengennya ke situ. Tapi ditahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang magomnya tinggi. Ya, kita minta jangan sampai ujian ada yang begini gak nyanggup. Ya, wah Nabi Yusuf kuat, gue juga kuat nih. Ya, jangan minta sama Allah jangan sampai dapat ujian begitu. Berat ya. Ya. Apalagi tidak punya harim, wah berat. Dia terusin Habib girang nih mungkin nih. Wasabi'ah, yang ketujuh, ya.
alladzina yakhafullaha wa yabkuna wa taqturud dumu' min uyunihim bis subuh wal masa'. Yang ketujuh, orang yang bakal dijaga oleh Allah daripada panasnya padang mahsyar, orang yang selalu takut kepada Allah, wa yabkuna, dan selalu meneteskan air mata, wa taqturud dumu' min uyunihim bis subuh wal masa, pagi sore selalu nangis. Ya Allah, ini nangis juga susah, karena ini nangis adalah riqatul qulub, sensitif hati, nggak boleh kesentuh dikit. Astagfirullah, zikirnya kurang banyak, nangis. Ibadahnya nggak banyak, nangis. Matanya tadi ngelihat yang macam-macam, nangis. Ada orang yang magomnya memang udah tinggi, dikit-dikit gampang nangis, ada gitu. Ya, ada juga orang yang memang matanya cetek, doa dikit nangis, ketemu dikit nangis, lebaran pelukan nangis. Ada yang begitu, gampang nangis gitu. Ada yang mata gampang nangis tuh, so cetek banget doa gitu. Padahal dia nggak paham isi doanya, tapi dia bisa nangis tuh, antik tuh. Yang paham kagak nangis, itu paham, nggak nangis. Yang nggak paham cuma baca Rabbana taqabbal minna, nangis bisa, subhanallah. Itu maka kata Rasulullah kan begitu, nangis kamu, kalau nggak bisa nangis fatabaka, pura-pura nangis deh, ya Rabb gitu kan, boleh, nggak apa-apa. Supaya apa? Biar hati kita timbul rasa takut. Ya Allah, jangan sampai setahunan nggak pernah nangis gitu. Jangan sampai setahunan itu nggak pernah nangis. Makanya minta sama Allah, amalan nangis ini adalah amal soleh inti, bukan cuma sembahyang doang, nangis juga jadi amal soleh tuh kalau bisa. Karena riwayat gara-gara nangis dia diselamatin oleh Allah. Walaupun kita jangan kisah-kisahnya mau dhaif atau bagaimana, tapi di sini kita lihat fadailul amalnya kita ambil, bahwa ini bulu mata bisa nyelamatin hamba Allah yang udah bakal terponis masuk ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Kena tetesan air mata. Air matanya min khasyatillah, karena air matanya takut pada Allah, bukan air mata sembarangan. Kan ada juga utangnya kebanyakan, dia nangis, masalahnya puyeng, dia nangis gitu kan. Ada yang lebaran kagak beli baju nangis gitu kan, ada. Nah ini nggak masuk yang begitu. Ini yang masuknya nih yang nangis benar-benar. Wasairul khalaiq yabghun fil mahsyar fi hari syamsi, manusia secara keseluruhan semuanya menetap di padang mahsyar fi hari syamsi, di panasnya matahari. Berapa lama? Miqdara alfi sanatin, ukuran 1000 tahun. Tahu dia tuh. Nih, al-yaum di sini bukan al-yaum dunia. Al-yaum di sini ada al-yaumul akhir, yaumul akhirah. Allahu akbar. Miqdara alfi sanatin. Wa ba'da zalika yusagun nasu ila zulmah, setelah itu digiring manusia menuju tempat yang sangat gelap. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilka zulmah, orang-orang yang beriman Allah jauhkan dari kegelapan itu. Mereka nggak ada di situ, alhamdulillah. Fi sa'atin wahidatin, dalam waktu sekejap, sesaat, nggak mendapatkan kegelapan sama sekali. Orang-orang yang beriman. Wal kufaru wal munafiqun yamkutsuna miqdara alfi sanatin, sedangkan orang kafir, orang munafik, mereka selamanya ada di dalam kegelapan itu. Miqdara alfi sanah, selama 1000. Summa yakhrujuna, kemudian mereka keluar. Wa ba'da dzalika yusagun nasu ilal hisab, kemudian baru dihisab. Jadi di padang mahsyar dulu, digiring dulu semuanya, ya Allah, baru ke padang mahsyar dihisab. Wa fil hisabi asyru suturin ay mawakif. Nah,
Di dalam hisab ini ada 10 pos. Ya Allah, banyak banget ya. Wa fi kulli sitrin yamkusuna, pada tiap-tiap satu posko itu mereka berdiam 1000 tahun. Wa fi kulli sitrin yus'aluna amma amilu, tiap-tiap satu pos mereka akan ditanya oleh Allah amma amilu, tentang amal perbuatannya. Baru tuh ada jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang pertama? Babil awal, pada posko pertama, yus'aluna anis salati waz zakati. Pertama sembahyangnya ame zakatnya. Makanya kan dikatakan oleh Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, sembahyang kita yang bakal ditanya. Makanya Rasul sampai 3 kali, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Jangan main-main ame sembahyang. Ya, sembahyang harus benar-benar. Ya, harus, nggak boleh asal-asal sholat. Yang kedua yang bakal ditanya, wazani yus'aluna an mutaba'atil hawa, pertanyaan ya mengenai hawa nafsu. Yang ketiga, wa bisalis an hukukil walidain, tentang hak-hak orang tua. Ibu bapak kita bakal ditanya. Anak, masya Allah, makanya berat jadi anak yang durhaka. Waduh, naudzubillah min dzalik. Wa firrabi, yang keempat ditanya an hugugil auladi wal iyali, hak keluarga. Semuanya bakal ditanya oleh Allah. Masya Allah, berarti memang hidup ini perjuangan, enggak sembarangan. Jangan hidup semau kita, harus ngikutin tuntunan. Makanya zalikal kitabu la raiba fi hudan. Ini Quran jadi hudan, petunjuk, makanya kudu diikutin. Kenapa? Karena nanti banyak banget masalah. Ini masalah banyak banget yang bakal kita hadapkan kalau kita hidup nggak mau ngikutin tuntunan. Wah, udah ngacoh deh. Jadi orang kaya nggak mau zakat. Waduh, jadi orang miskin nggak sembahyang. Wah, repot. Ikutin tuntunan semuanya. Ya, di sini diterangkan yang keempat, an hugugil aulad wal iyal. Yang kelima, wafil khamisi an hukukil khadamati, pembantu. Tahu pembantu? Dia punya hak, semuanya bakal ditanya. Wafisadis an hukukil jiran wal agriba, termasuk pertanyaan bagaimana hak tetangga-tetangga kita. Waduh, ya tetangga gimana? Ya, masak sayur kebagian, bikin kince kebagian. Waduh, agriba, gorib. Waduh, kena semuanya nih. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Ini ada pertanyaan. Wa fis sabi, yang ketujuh, an silatir rahim, silaturahmi. Wa fis samin, yang kedelapan, anil bughdi wal adawah, tentang kebencian, ya, permusuhan. Karena kita kuntum khaira ummatin, ya. Bahkan kita innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa kok inti pakai berantem? Waduh, kenapa abang ame adik pakai berantem? Kenapa? Waduh, itu bakal ditanya oleh Allah an adawah. Karena kita semuanya dituntut innamal mu'minuna ikhwah. Lalu pakai berantem. Wabitasi, yang kesembilan, anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa fil asyir, yang ke-10, anil ghibah wan namimah wal buhtan, tentang ghibah, tentang namimah dan buhtan. Ini adalah sifat-sifat yang harus dijauhi. Bila mana terjadi akan ada pertanyaan. Faman lam ya'mal hadhil a'mal al-qabiha fid dunya wa hafidha hududallah
yamurru min hadhihi suturil asyrati fi sa'atin wahidatin. Siapa yang tidak melakukan amal-amal buruk di dunia dan dia menjaga hak Allah, maka dia akan melewati 10 pos yang tadi kita sebutkan, fi sa'atin wahidatin, dalam waktu secepat-cepatnya kita lewatin. Tuh, walaupun tadi 10, harusnya kan 1000 tahun, satu pos 1000 tahun, 1000 tahun, berapa 10.000 tahun. Bagi orang yang amalnya baik, maka itu semuanya sesaat, ya, enggak lama, kayak rest area dia sebentaran, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa jauhin amal-amal yang jelek. Wa man lam yahfad hadhil huquqal mazkurata yamkuthu fi kulli sitrin miqdara alfi sanatin. Tapi kalau dia enggak bisa menjaga, maka dia akan selamanya di dalam itu pos, ya, sebanyak 1000 tahun lamanya. Wa ba'da dzalika tusagun nas ilal makanil ladzi tunsharu ilaihim dafairu a'malihim wallahu a'lam bissawab. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah ya rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina تغسل كله واستر لنا وآمن الروع واغفر ربي ومولو والأهل وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين آمين ربي فضلا نحظى صلى وسلم عليه عدل وآله إدادة والحمد لله في البدء الحمد لله الحمد يا رسول الله